YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali untuk para siswa-siswi SMP, juga untuk para pencinta ilmu pengetahuan alam dan para YouTuber. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 5 mengenai sistem pencernaan makanan. Yang akan kita bahas saat ini adalah 6 jenis nutrisi. Sekali lagi, 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Keenam jenis nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh manusia terdiri dari makanan yang kamu konsumsi. Seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Mengapa demikian? Karena tubuh kita bukan hanya untuk mengenyangkan apa yang kita asupkan ke dalam tubuh, tetapi tubuh kita itu intinya memerlukan nutrisi dan gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Nah, perlu kalian ketahui, adanya energi pada tubuh itu bersumber dari zat sari-sari makanan. Zat sari-sari makanan yang kita makan, nah diusahakan jenis makanannya yang disesuaikan nutrisinya atau gizinya dengan kebutuhan tubuh kita. Mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan keberlangsungan fungsi pada setiap jaringan dan organ tubuh secara normal. Artinya bahwa kebutuhan anggota tubuh kita ya supaya kesehatan, pertumbuhan, keberlangsungan fungsi yang terdapat pada setiap jaringan itu selalu normal, tidak mengalami kekurangan atau kelebihan. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi. Ingat ya, jadi kalau kita mau makan ya, nah bukan harus diukur tetapi diperkirakan. Apakah makanan yang kita makan ini ya mengandung nutrisi. Nutrisi apa saja yang terdapat pada makanan tersebut ya, itu harus kita mengetahuinya. Yaitu antara lain ya, harus ada karbohidrat ya, tetapi jangan terlalu banyak, kelebihan karbohidrat juga berbahaya. Harus ada lemak
Tetapi berlebihan adanya lemak juga mengandung risiko. Adanya protein. Nah, bila kelebihan protein juga mengandung risiko. Adanya vitamin, adanya mineral, juga asupan air sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Ya. Jadi ingat sekali lagi ya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin itu adalah merupakan nutrisi yang mengandung karbon. Karbohidrat, lemak, protein dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Jadi ini memang ya dibutuhkannya harus sesuai dengan porsi. Kata banyak di sini adalah disesuaikan dengan kebutuhan porsi yang disesuaikan dengan aktivitas kita sehari. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang hanya sedikit. Itu ya, khusus untuk mineral dan vitamin. Jadi hanya sedikit artinya secukupnya. Sebaiknya nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Itu yang baik. Ya, diusahakan bahwa air atau mineral itu diusahakan tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbon, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh kita. Artinya dicerna itu adalah harus melalui proses, ya, mulai dari masuknya ke mulut sampai ke dalam lambung itu melalui tahapan demi tahapan proses, ya. Nah, itu yang dinamakan dicerna pada pencernaan. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Nah, jadi ketiga jenis ini ya itu bisa langsung diserap oleh sel-sel tubuh karena dia dalam bentuk cair. Tahukah kamu kandungan nutrisi dalam menu makananmu sehari-hari? Nah, jadi kalian harus tahu jumlah kandungan nutrisi dalam makanan sehari-hari yang kamu makan. Ya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita? Ya. Nah, bukan berarti makanan itu harus mahal, karena nutrisi juga terdapat pada berbagai jenis makanan yang nilai harganya tidak mahal, bahkan berada pada lingkungan kita.
Kandungan nutrisi dalam bahan makanan dapat diketahui dengan berbagai macam sumber, bisa kalian pelajari dari berbagai macam sumber. Nah, di sini saya sajikan jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Seperti kalau berjalan naik tangga itu kita memerlukan kalori itu sekitar 1,1 ya, 1,1. Kalau berlari ya 570. Kalau berenang sekitar 500. Latihan berat itu 450. Kalau beristirahat itu 100. Tabel 5.2 tersebut dapat kamu jadikan patokan untuk menentukan kandungan bahan yang terkandung pada sampel makanan yang kamu bisa kamu makan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas kita, begitu ya. Misalnya, bahan makanan yang mengandung amilum jika diuji dengan larutan lugol akan berubah warna menjadi biru tua. Nah, itu cara menguji makanan ya, dengan zat untuk mengetahui makanan yang mengandung amilum. Kita bisa menggunakan larutan lugol, begitu ya. Nah, ini beberapa jenis makanan ya, zat makanan. Bila kalian ingin ya meneliti atau mengetahui dengan larutan lugol, yang bisa kalian ini sebagai pedomannya ya, sebagai pedomannya. Boleh kamu lakukan di rumah untuk mengetahui apakah makanan-makanan tersebut yang mengandung protein, mineral, karbohidrat, dan lain sebagainya. Oke, kawan-kawan semuanya yang telah menyaksikan YouTube kami, terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Salam sehat dan salam cerdas untuk para YouTuber dan juga para siswa-siswi pelajar di seluruh Nusantara.